Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Prastita dari kelas 11 MIPA 3. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang otot. Yang pertama, saya akan menjelaskan otot lurik dan otot polos. Otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang, sehingga tampak seperti lurik. Memiliki inti banyak, otot bekerja atas perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Selanjutnya, otot polos. Otot polos berbentuk gelondong dan kedua ujungnya runcing. Mempunyai satu inti sel terletak di tengah sel. Otot bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Selanjutnya, ada otot jantung. Pada otot jantung terdapat inti serat otot, persimpangan antara dua sel dan otot jantung. Selanjutnya, saya akan membahas mekanisme gerak pada otot. Yang pertama, kepala miosin menghidrolisis ATP dan menjadi reorientasi dan berenergi. Kedua kepala miosin berikatan dengan aktin membentuk jembatan melintang. Yang ketiga, jembatan miosin berputar menuju pusat kekuatan. Dan yang keempat, saat kepala miosin mengikat di atas jembatan penyeberangan terlepas dari aktin, jadi siklus kontraksi berlanjut. Jika ATP tersedia dan CO2 plus label pada transkoplasma tinggi. Selanjutnya, ada proses melepas energi dan pengambilan. Dalam pengangkutan keratin fosfat adalah antarjemput energi intraseluler yang memfasilitasi pengangkutan fosfat berenergi tinggi dari mitokondria sel otot ke miofibril. Jadi, keratin fosfat menuju ADP, menuju keratin, dan menuju ATP. Setelah itu, ATP menuju ADP menjadi energi. Setelah ATP menuju ADP, sekarang ATP menuju AMP menjadi energi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sifat gerak otot. Otot antagonis adalah otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang bersifat berlawanan. Contoh, otot bisep dan trisep. 2. Otot sinergis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja berpasangan untuk mendorong terjadinya gerakan yang sifatnya tidak berlawanan. Contohnya, otot bisep dan otot tulang lengan bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gerak. Yang pertama, yaitu abduksi dan adduksi. Adduksi adalah gerakan yang mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan yang menjauhi tubuh. Contohnya, gerakan membuka tungkai kaki pada gerakan istirahat di tempat merupakan gerakan abduksi. Selanjutnya, elevasi dan depresi. Elevasi berarti menggerakkan bagian tubuh ke atas, sementara depresi menggerakkan bagian tubuh ke bawah. Contohnya, depresi adalah depresi sendi bahu, menurunkan lengan secara vertikal ke bawah. Sedangkan elevasi adalah mengangkat sendi bahu secara vertikal ke atas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang supinasi dan pronasi. Pronasi dan supinasi menggambarkan rotasi lengan bolak-balik. Pronasi merupakan gerakan memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke belakang atau ke bawah. Sementara supinasi merupakan gerakan memutar lengan hingga telapak menghadap ke bawah atau ke atas. Selanjutnya, ada ekstensi dan fleksi. Fleksi adalah gerakan menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contoh, gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan.
Gerakan ayunan ke depan merupakan fleksi dan ayunan ke belakang disebut dengan ekstensi. Selanjutnya, ada inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Selanjutnya, ada gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama, tetanus. Tetanus adalah kondisi kaku dan tegang di seluruh tubuh yang terinfeksi kuman. Tetanus dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, ada atrofi. Atrofi otot adalah kondisi di mana terjadinya penurunan massa otot. Ini biasanya terjadi akibat cedera. Yang ketiga, kram atau tegang. Kram umumnya disebabkan oleh cedera dalam berolahraga, gangguan sirkulasi darah di tungkai atau kaki, kehamilan, dehidrasi, gangguan sirkulasi darah, kekurangan asupan mineral tertentu ataupun suhu yang dingin. Yang keempat, ada hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran pada sel otot. Yang kelima, ada kaku leher atau stiff. Kaku leher pada kebanyakan kasus ini terjadi karena salah posisi tidur atau leher yang terkilir. Yang keenam, ada distrofi otot. Distrofi otot adalah kelompok penyakit yang menyebabkan otot menjadi lemah, kehilangan massa, dan kehilangan fungsinya. Yang ketujuh, ada hernia abdominal. Hernia atau turunan Brok adalah kondisi yang terjadi ketika organ tubuh menekan dan mencuat melalui jaringan otot atau jaringan ikat di sekitarnya. Yang lemah, jaringan tubuh seharusnya kuat menahan tubuh di dalamnya agar tetap di posisinya masing-masing. Namun, beberapa hal menyebabkan jaringan ikat melemah sehingga tidak dapat menahan organ di dalam dan mengakibatkan hernia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.